Lenggani dan keluarga Kakak Yosef dan Kakak Lence yang saya kasih. Peringatan 1 tahun meninggalnya kedua kakak ini dipakai untuk legamitan. Saya coba untuk merenungkan apa makna dari pelangmitan dan legamitan. Saya melihat itu bahwa yang satu, pelangmitan, itu kita mengungkap kemanusiaan kita, bahwa dengan warna hitam kita menunjukkan kita sedang bersedih, kita sedang susah, karena orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Karena itu kita pelangmitan. Lalu ketika kita legamitan, itu sudah ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dari segi iman kita boleh mengatakan bahwa campur tangan Allah telah ada di dalam upacara legamitan. Karena di situ kita mau memperlihatkan bahwa kesedihan, kesusahan yang kita rasakan sebagai manusia itu sekarang telah berlalu. Karena itu kita melepas pakaian hitam untuk mengenakan pakaian yang baru, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah, seperti yang tadi dikatakan dalam bacaan yang pertama, Dia adalah kasih, dan kasih itu Dia tunjukkan dengan mengorbankan putranya sendiri untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dengan iman ini kita berani untuk legamitan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Istimewanya di dalam adat kita yang pakai atau yang pelangmitan, ya meha puha. Di mana-mana Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, di mana-mana pulame itu dilihat sebagai sumber kehidupan. Iya. Dan supaya sumber kehidupan itu bermakna dalam kehidupan manusia, maka me harus berinisiatif untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Allah, untuk membangun, untuk mendatangkan hidup yang baru. Kita bisa melihat bagaimana kebijaksanaan lokal yang leluhur kita wariskan kepada kita itu sungguh sesuatu yang luar biasa, yang bisa kita ungkapkan di dalam kehidupan iman Kristiani kita. Di dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu juga jelas kelihatan bahwa manusia harus ikut ambil bagian dalam mencipta, dalam karya penciptaan Allah.
Dan itu digambarkan, dilambangkan dengan sangat bagus di dalam peran-peran yang terjadi di dalam adat kita. Meha. Di Sumba Timur ada upacara yang namanya Paharang Ulahupu, Palundung Ulapi. Berjalanlah sampai ke ujung, capailah kepenuhan. Mungkin kalau kita di sini kita bisa sejajarkan dengan Lodomugen. Ketika kita sudah yakin betul bahwa orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita itu sudah menghadap Sang Pencipta dan sudah diterima oleh Sang Pencipta serta memperoleh kepenuhan dari yang direncanakan ketika Ia mencipta kita. Sehingga kita serahkan, kita turunkan semua yang pernah dipakai, yang pernah dimiliki oleh saudara-saudari kita yang meninggal, karena kita tahu bahwa dia sudah punya kehidupan yang baru. Dan di dalam iman Kristiani kita percaya bahwa kehidupan yang baru itu telah diberikan oleh Allah karena Yesus sudah wafat di kayu salib. Sehingga kita dengan penuh kepercayaan bahwa mereka yang telah meninggal, kalaupun sampai ada yang masih di api pencucian, mereka membutuhkan doa dari kita. Tapi kalau mereka sudah ada bersama dengan Allah di sisi Bapa di surga, maka kita hanya mohon kepada Tuhan supaya mendengarkan doa-doa dari mereka. Di dalam pelamitan dan legamitan, di situ juga kita dapat melihat bahwa kita tidak berhenti pada kematian. Hidup kita yang diciptakan oleh Allah tidak berhenti pada kematian, tapi dia harus menyeberang kepada kehidupan yang baru. Dan itu sudah diyakini sejak dulu, sebelum kita menjadi orang Serani, sebelum kita menjadi orang Katolik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi sekarang ketika kita sudah dengan penuh keyakinan percaya akan Tuhan Yesus, maka hal ini menjadi sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Itu berarti bahwa kita tidak perlu mengalami kesulitan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat yang memberikan kepada kita kehidupan baru di dalam kematian. Dan itu semua adalah tanda kasih kita, tanda kasih Tuhan kepada kita, karena Dia bukan hanya mencintai kita, tetapi Dia sendiri adalah kasih itu. Seperti yang tadi kita dengar di dalam bacaan yang pertama. Dia yang dahulu mencintai kita, dan cintanya itu kita balas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup, kita mesti pasrah terhadap apa yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pasti dalam macam-macam situasi yang kita alami setiap hari, Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebelum saya diberitahu untuk mengambil bacaan kitab suci dari hari ini, Pesta Santa Marta, Maria, dan Lazarus, saya sebenarnya sudah memilih cerita dari Injil Lukas tentang Maria dan Yosef yang mencari Yesus yang hilang. Di situ dalam cerita itu juga dapat kita lihat bahwa keseharian kita yang biasa-biasa, bahwa seorang anak itu hilang, seperti dulu juga tuh Teddy pernah hampir hilang di pantai. Itu adalah peristiwa yang biasa. Tetapi di dalam peristiwa yang biasa itu lalu kemudian terisi dengan sesuatu yang ilahi. Yesus mengatakan kepada orang tuanya yang kecewa karena sudah 3 hari mencari, "Tidak tahukah kamu bahwa saya harus berada di rumah Bapa?" Jadi keseharian kita itu harus kita terima dengan tangan terbuka, karena entah itu sulit atau gampang atau mudah, selalu ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengatasi macam-macam tantangan yang kita alami. Dan saya lihat Kakak Lence dengan Kakak Yosef punya sikap seperti itu. Seperti Bunda Maria, mereka juga menyimpan segala sesuatu yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Mereka simpan di dalam hati. Karena mereka tahu bahwa kalau sampai Tuhan memberikan kepada mereka kesulitan, Dia pasti juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka alami di dalam hidup. Dan mereka begitu setia, seperti Maria dan Yosef. Ketika pertama tahu bahwa ini Tuhan Yesus yang baru 12 tahun ini tidak ada di dalam perjalanan bersama mereka, mereka bilang, dia pasti berada di antara saudara-saudara kita yang lain. Itu juga biasa. Sesudah 3 hari dulu baru mereka mencari kemana. Ada di dalam rumah Bapa. Dan semua pengalaman itu disimpan oleh Bunda Maria di dalam hatinya. Itu juga suatu petunjuk bagi kita semua untuk menyimpan pengalaman-pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita simpan di dalam hati dengan keyakinan bahwa semuanya ini berasal dari Allah, dan kalau itu berasal dari Allah, pasti Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasinya. Dengan keyakinan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita melanjutkan doa kita untuk Kakak Lence dan Kakak Yosef, juga semua saudara yang sudah pergi meninggalkan kita, supaya mereka memperoleh keselamatan kekal, atau juga supaya doa mereka untuk kita diterima oleh Bapa di surga yang adalah kasih. Amin.